Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Adrian Fitra di sini. Oke, kali ini saya akan membahas tentang Bitcoin dan juga update kripto 24 jam terakhir, guys. Kayak gitu. Oke, kali ini em, yang kita perhatikan ya. Jadi Bitcoin tuh gagal menembus resistance kuat di 68.000 di sini, guys. Dari kemarin coba naik tapi akhirnya gagal turun lagi sideways dan juga langsung terbanding ke 66.000. Dan data menunjukkan para whale dan institusi mulai menarik dana ratusan juta dolar dari ETF Bitcoin. Dan altcoin pun ikut berdarah. Jadi pertanyaannya, apakah ini dari awal koreksi dalam ya? Atau cuma pullback biasa sebelum kita terbang lebih tinggi? Oke, jadi selamat datang kembali di channel saya, Dr. Adrian Fitra. Video hari ini kita akan membahas tuntas ya, apa sih yang terjadi di pasar kripto selama 24 jam terakhir. Dari sudut pandang teknikal, terus kita cek dari whale juga seperti apa dan makroekonomi ya. Jadi jangan di skip, ya silakan ditonton di video saya. Oke, yang pertama ini adalah kita mulai dulu dari rajanya kripto yaitu Bitcoin. Kalau kita perhatikan dari chart ini, bisa dilihat nih satu hari terakhir dengan chart 1 jam, eh, harga Bitcoin dari 67.000 turun ke 66.000, naik ke 67. Oke, jadi kita masih berada di fase sideways ya. Jadi tidak ada pergerakan momentum bullish dan juga hampir menyentuh angka psikologis di 68.000 tapi ya masih jauh dan akhirnya balik lagi ke 67.000. Jadi yang harus diwaspadai ini adalah sekarang kita bisa lihat dari garis yang udah kita tarik dari 4 hari yang lalu. Nah, seperti ini ya ini masih di kisaran ini aja nih. Kita harus perhatikan di support di 66.000 ini dan resistennya nanti di 71.000 ya guys. Ya gitu. Jadi kalau berdasarkan teori itu biasanya kalau udah menembus bawah ini dan close jadi kemungkinan bisa downside harganya. Sebaliknya kalau misalkan nanti udah bisa menembus ke atas, nah jadi kita bisa koreksi ke upside. Kayak gitu guys ya. Jadi harus diperhatikan bahwa kita ada support di 65.000 ini. Kalau misalkan 60.000 ini jebol ya kita bisa turun lagi ke support berikutnya. Kemarin kita udah analisa juga dengan menggunakan Fibonacci ya guys ya. Dan ini ada di sini di angka 55.000. Ini salah satu yang krusial juga yang harus dipertahankan oleh uh, Bitcoin. Lalu faktor makroekonomi kita juga mesti pelajari juga. Kenapa ya tiba-tiba pasar merespon dengan tekanan jual? Jadi ada dua alasan utama. Yang pertama adalah dari Fed, Bank Sentral baru aja merilis setelah rapat FOMC meeting nadanya sangat hawkish ya. Artinya mereka memberi sinyal kuat untuk tidak akan memangkas suku bunga dalam waktu dekat atau tidak akan rate cuts. Sehingga higher for longer. Sehingga kalau suku bunga bank tetap tinggi, investor besar cenderung lebih suka memegang uang kas dan obligasi daripada aset berisiko ya seperti kripto, Bitcoin. Dan alasan kedua, ketegangan geopolitik yang kembali memanas antara Amerika dan Iran yang membuat market ketakutan dan orang memilih untuk mengamankan asetnya terlebih dahulu. Oke. Lalu berikutnya juga kita harus bahas tentang net flow. Ini jadi responnya ini terhadap global ini lumayan ya guys ya. Dari uh, politik dan juga ETF. Jadi akhirnya uh, ETF juga panik. Akhirnya langsung kelihatan dari data on-chain ini bahwa spot Bitcoin setelah beberapa hari kita melihat uang masuk berurutan nih, sempat 3 hari masuk, lalu sempat masuk lagi kemarin sehari, lalu sekarang kita mendapatkan 3 hari berturut-turut outflow ya. Kayak gitu guys, bisa lihat sampai 175 juta dolar terakhir outflow keluar dari ETF dan berarti kan Wall Street lagi melakukan aksi take profit atau ambil untung dan membuktikan bahwa pasar sedang dalam mode mendinginkan mesin ya guys. Kayak gitu. Oke, lalu selanjutnya juga kita bisa lihat di heat map bubble ini hampir semua koin merah guys. Kayak gitu. Dan juga bisa dilihat anak-anaknya juga semua ikut merah, ya, Bitcoin juga sama. Kayak gitu. Ada cake di sini, ada C, ada pengu, semua terkoreksi sepertinya guys. Walaupun ada satu, dua, tiga koin yang
sedang berkoreksi ya, positif kayak gitu. Oke, lalu yang juga kita harus perhatikan adalah, nah ini yang menarik nih guys, Crypto Fear and Greed Index. Nah ini ada salah satu ucapan kalau nggak salah dari Warren Buffett atau dari Charles Munger ya, dia bilang pada saat market berdarah-darah di situ saatnya kita beli kayak gitu. Nah ini bisa kita lihat nih, kita sekarang dalam posisi yang extreme fear ya. Jadi kalau kalau ditarik dari tahun 2023, kita belum pernah mengalami fase serendah ini ya guys, sampai sampai extreme fear sampai 5 tuh di 6 Februari kemarin. Walaupun sekarang udah agak membaik sedikit 16 kayak gitu. Dan mostly sudah beberapa kali kalau udah masuk ke area extreme fear itu biasanya bounce. Nah ini kemarin kita sempat masuk extreme fear dan kita bounce. Nah extreme fear ini kita tinggal kita lihat bounce-nya. Nah itu udah merupakan salah satu psikologis kayak gitu. Jadi kesimpulannya dari semua sentimen ini pasar langsung berbalik arah. Jadi pasar masih ketakutan ya extreme fear kayak gitu. Maka dari itu kita lagi nunggu nih data inflasi dari PCA. Nanti kalau indikator inflasi favorit Fed ini ternyata turun, maka Bitcoin bisa naik lagi guys. Dan juga naik kemungkinannya dead cat bonds paling naik sebentar habis itu bisa turun lagi. Seperti itu. Lalu karena kita cek dari X ya atau Twitter, ini kalau nggak salah dari Cointelegraph memberikan satu grafik ke kita Bitcoin Shape Ratio untuk short term-nya, bahwa sekarang itu kita berada di bawah minus 40 atau low risk ya. Jadi sehingga kalau teman-teman udah mulai ada yang beli Bitcoin sekarang, itu menurut dari Bitcoin Shape Ratio ini yang diterbitkan oleh Cointelegraph, kita tuh berada di risk yang low ya, yang kecil ya kayak gitu. Dan kalau dilihat juga di mana pada saat kita menyentuh minus 40 ini kita berada di bottom ya, contoh di sini 2019 dan 2022-2023 kita berada di bottom seperti itu. Lalu selanjutnya ada dari Beehive. Beehive juga oke nih kayak gitu. Dia bilang kita repeating same playbook again, dia bilang kayak gitu. Jadi cycle top 2021 lalu kita koreksi ke bawah, dan dari sini menurut Beehive ya teorinya kita memiliki 182 hari lagi untuk menyentuh bottom sebelum setelah itu kita bull run. Dan kalau kita tarik 182 dari sekarang itu sepertinya kemungkinan ada di November ya atau di Oktober. Coba kita lihat aja guys. Kita cek dari sini. Tadi katanya berapa? 182 ya. 182 itu ada di ya 20 Agustus. Oke, jadi ini udah saya gambarkan nih kurang lebih analisa beberapa estimasi bahwa kita akan mengalami bear market sampai September ya guys. Jadi silakan dilakukan analisa riset lagi lebih dalam sehingga teman-teman bisa mendapatkan pandangan yang sesuai ya kayak gitu. Lalu ini ada update lagi dari IMJKIS, it's fractal kayak gitu kan, di sana dia bilang mirip juga seperti 2019 kemarin waktu kita di bear market juga kayak gitu. Cuman bedanya yang kondisi sekarang ini kejadian kita tuh waktu itu di Desember ya, dalam arti udah setahun mengalami bear market baru kita mengalami kondisi ini. Tapi sekarang ya lucunya ya kita masih di bulan Februari ya, benar-benar masih di Q1 kayak gitu kan, tapi kita sudah mengalami hal ini. Ya kita lihat aja guys, kalau emang ternyata uh, play same book again berarti kita masih bisa turun lagi ke 1.600 atau 1.500, lalu setelah itu baru kita bisa koreksi naik pelan-pelan. Oke, next lagi. Nah, ini juga nih narasi yang lagi dimainkan juga bahwa kita tuh altseason sudah akan mulai ya, karena dari stokastik RSI udah mulai crossing
Kayak gitu bisa dilihat bullish crossover 2026 dan juga Aliciation udah mulai naik kayak gitu. Tapi kalau saya pribadi kayaknya agak bukan kurang setuju ya. Maksudnya biasanya Aliciation tuh dimulai dari Bitcoin dulu. Bitcoin dulu naik secara parabolik. Let's say misalkan sekarang dari 50.000 nanti atau 40.000 naik ke 300.000 atau 400.000. Setelah itu baru biasanya koin-koin yang lain mengikuti seperti ETH, BNB, Solana kayak gitu kan baru koin-koin yang kecil. Itu biasanya seperti itu, tapi kita kan nggak tahu mungkin cycle-nya udah berubah karena kalau dilihat dari sini juga udah dari 2022 sampai 2026 ya udah 4 tahun altcoin belum mengalami satu gebrakan ya. Bisa untuk mengalahkan harga Bitcoin. Bukan mengalahkan dalam artian sebenarnya ya, tapi lebih mengalahkan rasionya ya, kayak gitu. Oke, lalu dari James juga sama memainkan narasi altcoin. Dia bilang bahwa sekarang kita ada di posisi ini. Kalau ini masih agak make sense guys kalau ini. Kenapa? Karena eh, setelah ini kita breakout, kita masih mengalami fase konsolidasi sampai akhirnya kita kena COVID baru kita naik lagi guys kayak gitu. Jadi masih mungkin setelah ini Bitcoin agak turun agak lebih dalam tapi kayak ETH atau BNB, Solana tidak terlalu turun secara signifikan kayak gitu. Oke, lalu selanjutnya juga masih juga dari Mark Hedwig ya, kayak gitu dia beranggapan bahwa kita udah 5,8 tahun kayak gitu tidak mengalami yang namanya alt season ya udah 5,8 tahun biasanya 4 tahun siklusnya kayak gitu dan di sini juga stokastik tapi ini jangan langsung ditelan mentah-mentah ya guys jadi harus diperhatikan juga dianalisa lagi di riset karena bisa jadi mereka mau take profit sehingga kita beli pada saat kita beli mereka take profit mereka keluar kayak gitu jadi ya do your own research first ya before teman-teman ngambil satu keputusannya. Nah, ini juga dari Parabolix, XBT juga eh, menyimpulkan bahwa kita udah bentar lagi udah masuk bear market bottom. Kayak gitu. Ini chart 1 bulan. Kayak gitu. Jadi kalau dilihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kita masih ada 8 bulan lagi kurang lebih. Ini masih make sense. Kurang lebih 8 bulan berarti Maret, April, bulan Oktober atau November. Kita bisa balik lagi ke bull market. Kayak gitu. Dan dari RSI juga kita udah mulai masuk ke fase bawah ya udah di bawah 50 45 ke 40 kayak gitu dan ini biasanya menandai market bottom di 2 cycle sebelumnya dan ini juga uh, dari Lofty juga if double bottom pattern holds jadi kalau double bottom patternnya masih jalan kita bisa tahan di 50 sampai 45 ribu oke ini masih cukup realistis juga kayak gitu kan agak sesuai juga mirip dengan analisa saya yang sebelumnya saya bilang bahwa menurut weekly ini kalau moving average kita itu bisa berada di maksimum di 36.000 ya mungkin ya atau kalau berkaca dari cycle sebelumnya kita ada di 42.000 tapi ini kan nggak statis dia tergantung chartnya nanti kalau misalkan chartnya turun lagi ke bawah dia bisa agak turun lagi di 40.000 jadi 40 sampai 50.000 salah satu analisa saya yang oke lah ya kayak gitu dan ini terakhir Bitcoin Power Law dia bilang kalau dia pribadi kayaknya lebih ke eh, kita tuh oversold dari Z-score tuh minus 0,88 ya. Karena hari ini 66.000, trennya kita di 123.000. Jadi masih ada gap kurang lebih malah 57.000 dolar dan half time itu 133 hari lagi. Kayak gitu guys. Oke, jadi kesimpulannya pergerakan 24 jam terakhir ini fase konsolidasi dan take profit wajar ya akibat sentimen makro yang kurang mendukung. Dan strategi terbaik saat ini adalah wait and see, jangan buru-buru masuk dengan porsi besar sampai arah market konfirmasi pasca data PCE keluar nanti yang data inflasi ya. Oke, jadi itu aja update hari ini. Jadi ingat video ini murni untuk edukasi semata guys, nggak ada ajakan beli atau jual. Begitu, balik lagi do your own research. Jadi teman-teman harus riset terus sebelum mengambil keputusan. Jadi gimana menurut kalian nih Bitcoin bakal turun
ke 60.000 atau malah langsung terbang. Coba tulis pendapat kalian ya di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe kalau suka analisa singkat seperti ini, dan subscribe biar nggak ketinggalan update kripto selanjutnya. Oke, terima kasih. Salam, saya Diren Fitra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.